dicari lalu datang sendiri. Harus dicari. Bisa dicari dan datang sendiri. Kita harus mencari, tapi dia juga bisa datang sendiri. Dicari itu kan kita yang berusaha. Nah, kadang kalau yang datang sendiri itu, kadang kalau kita juga udah berusaha terus-terusan, tapi tidak menemukan hidayahnya tuh kadang Allah tuh kayak ngasih hidayah tuh banyak caranya Mas, entah dalam mimpi, entah dalam dikasih orang yang kita tidak kenal juga. Itu hidayah tuh bisa datang kapan aja dan di mana saja. Kayak ya kita sholat, kita berbuat baik, hidayah itu datang pasti, tapi saya belum bisa sih itu. Kan juga perlu usaha selain datang sendiri. Masa harus nunggu dulu? Harus kita coba. Ya, kita kan manusia, kodratnya juga harus berusaha, diciptakan Tuhan semacam itu. Tapi kadangkala saya merasa itu ketika nanti kita telah berusaha semaksimal mungkin, bahkan sampai titik nadir, itu tidak menemukan apa-apa. Justru ketika kita telah dilelah, ada satu hal yang datang yang membuat kita ada pandangan baru di situ. Pernah. Mungkin pernah, tapi Aku kan ada sakit juga. Mungkin hidayahnya datang pas aku puasa Senin Kamis. Itu jadi kayak lebih enak gitu loh badannya. Kayak ketika nongkrong, teman-teman minum gitu, ngerokok, terus pas subuh-subuh kayak sholat nggak sih? Nah itu hidayah. Nah terus langsung dapet hidayah dari mana? Nah itu dapet ya di situ tuh. Ya itu tadi yang kampus, ternyata di UM itu lebih baik daripada di kampus depannya. Nah, matos. Iya. nanti bisa dikoreksi kembali. Dapat hidayah ini petunjuk ya, mungkin petunjuk pada kesadaran. Ketika nanti kita lihat ternyata hidup kita itu banyak kenikmatan sekali. Kita mungkin di sini masih sibuk cari validasi, sibuk cari kepuasan duniawi. Tapi saudara-saudara kita di sana mungkin mereka sibuk untuk bahkan mencari nasi atau roti gitu. Dari pribadinya yang kayak tidak mau menerima dengan apa yang dia dapat, nggak aware aja gitu. Kalau misalkan dapat ibadah atau dapat ceramah dari ustadz dan segala macam, kayak ya udahlah angin lalu aja gitu. Karena dia tidak sholat, nah itu tuh susah. Kurang ibadah atau sedekahnya. Keimanan ini iman seseorang pasti ngikut keluarganya gitu. Cuma seiring berkembangnya waktu, pengalaman dan lingkungan itu dua hal yang paling signifikan berpengaruh. Satu hal yang menjadi pendukung itu pengetahuan. Kejujuran, karena kan segala sesuatu juga akan diawali dari kejujuran. Ditanya apakah hari ini udah sholat, jawabnya udah padahal belum gitu. Hari ini puasa gak gitu, tapi jawabnya beda. Kalau keimanan itu lebih diawali dari kejujuran diri sendiri. Niat pertama, support kedua adalah lingkungan gitu. Karena harus benar-benar niat membentuk keimanan. Karena kayak misal kita lagi nongkrong terus waktunya sholat, nggak boleh males, benar-benar harus niat gitu. Terus lingkungan harus support. Kalau lingkungannya benar-benar beriman, ya kita ikut beriman. Ya, dari keluarga yang beragama kuat, kayak dari orang-orang yang positif, Vibes-nya positif. Yap. Saya memahami hidayah itu sebuah nilai dan dia bisa hinggap dimanapun, bisa dari pelajaran, ilmu, juga bisa dari apa yang kita tangkap di fenomena sosial, itu aja. Bersyukur menjadi pribadi yang lebih baik aja sih. Kita tuh harus mencari, gak harus yang menunggu datang sendiri hidayahnya. Harus berusaha dulu. Sholatlah, hidayah niscaya akan datang sendiri. Itu tadi. Ini sama yang disampaikan ada di gengsi tadi, itu sama dengan pertanyaan seseorang kepada saya sesudah sholat subuh tadi pagi. Pak Ustadz, bagaimana cara saya mendapatkan hidayah? Waduh, saya juga agak bingung jawabnya ya. Karena hidayah itu sendiri artinya kan petunjuk. Hidayah itu artinya bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian muncul di dalam diri seorang manusia untuk menjadi semakin baik dalam kehidupan dunia hingga nanti mencapai kehidupan akhirat. Hidayah itu artinya bimbingan yang
bisa secara tiba-tiba atau ada petunjuk-petunjuk tertentu seseorang itu melakukan segala sesuatu menjadi kebaikan dalam kehidupan keagamaannya. Hidayah beda dengan nasihat. Seseorang bisa jadi dinasehati, weh kamu tuh kok nggak sholat? Sholat itu kan mencegah perbuatan mungkar. Ada yang lucu, loh kamu kok nggak sholat? Loh ini saya sudah takdir kalau saya nggak sholat itu. Kan sholat itu kan juga bukan olahraga yang merupakan hobi saya. Hobi saya renang, sepak bola, olahraga sholat saya tidak suka. Misalnya jawabannya seperti itu. Tapi kemudian secara tiba-tiba nasihat itu tidak masuk ke dalam telinganya. Ada satu saat hidayah al-ilhami, ada seseorang yang tiba-tiba menerima ilham dari dirinya. Apakah karena dia bermimpi? Misalnya dalam mimpi itu, dia seolah serasa di hari kemudian. Bagaimana dia melihat kemudian orang yang tidak sholat itu disiksa oleh malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka. Terus dia bangun dan tersadar. Nah itu orang yang mendapat hidayah dengan petunjuk Allah lewat mimpi atau lewat ilham tertentu. Ya inilah hidayah. Artinya hidayah punya keunikan tersendiri, tidak bisa langsung dinasehatkan. Nah, kalau pertanyaannya tadi kepada orang yang bertanya di waktu subuh tadi pada saya, ya saya hanya menjawab, berusahalah hidup dengan gaya hidup yang baik. Banyaklah bertaubat kepada Allah dan banyak berdoa kepada Allah, semoga kamu mendapatkan hidayah. Itu jawaban saya. Akan tetapi, marilah kita lihat hidayah ini adalah hak prerogatif Allah yang muncul kepada manusia, bisa secara tiba-tiba, bisa dalam waktu yang lama. Yang jelas, orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang memang dipilih oleh Allah. Makanya, acap kali kita berdoa, semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk. Hidayah itu adalah bimbingan. Sementara taufik itu adalah pertolongan dan kekuatan Allah kepada kita untuk mempertahankan segala perilaku baik dan ibadah kita tetap di jalan yang benar dan menjadi semakin meningkat. Hidayah itu misteri pertolongan Allah. Hidayah dan taufik tidak sembarang orang bisa mendapatkannya. Bahkan Nabi sekalipun berharap dengan hidayah dan taufik. Maka para manusia teruslah berdoa untuk mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu petunjuk dan keajaiban kita untuk selamat di dunia hingga di akhirat.